Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Pada pertemuan kali ini, materinya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai mesin CNC milling atau press ya. Nah, ini nanti apa itu mesin CNC milling? Nanti teman-teman mahasiswa ya terkait mesin CNC milling ini merupakan salah satu mesin perkakas dengan teknik pengerjaan yang secara otomatis, yaitu dengan pengontrol melalui komputer yang terkoneksi komputer, yaitu melalui instruksi secara numerikal yang dinyatakan dalam suatu kode pemrograman atau program harus dipersiapkan dahulu ya sebelum melakukan proses CNC milling ini. Jadi teman-teman seperti halnya hampir sama dengan kemarin ya tentang CNC bubut atau turning, teman-teman membuat program dulu, rancangan gambar dulu, sketsanya seperti apa, ukuran produknya, terus membuat programnya atau G-code dan M-code-nya dalam lembar program. Setelah itu baru bisa disimulasikan di sini. Setelah disimulasikan nanti baru bisa ini lakukan pengerjaan CNC milling ini. Nah, tujuan mempelajari daripada CNC milling ini yaitu antara lain teman-teman mahasiswa yaitu dapat memahami pengoperasional yaitu dengan mesin CNC milling untuk 3 sumbu ya minimal ya, ada X, Y, dan Z, dan simulasi daripada gerakan pahatnya atau pisau pemotongnya. Selain itu, mahasiswa juga mampu membuat program pada mesin CNC milik ini untuk geometri suatu komponen dari CNC milling. Mahasiswa juga mengetahui simulasi gerakan pahat atau pisau pemotong dengan atau tanpa bantuan plotter mesin CNC milling, serta melatih mahasiswa untuk menganalisa program pembuatan proses produksi suatu komponen menggunakan mesin CNC milling. Nah, untuk spesifikasi ini salah satu contoh juga ya dari mesin CNC milling yang ini sudah lama digunakan, yaitu jenis CNC TU3A ya. Nah, sebenarnya untuk mesin CNC milling sendiri sekarang ini sudah banyak perkembangan dan banyak tipenya juga. Kalau ini masih tipe yang lama CNC 3A, TU3A. Kalau yang sekarang ini sudah ada CNC micro milling dan juga yang CNC untuk kapasitas industri atau yang besar. Nah, kalau zaman dulu ini untuk praktikum biasanya menggunakan yang skala kecil, mungkin dengan micro milling ataupun menggunakan IMCO CNC 3A ini. Ini saya jelaskan untuk CNC TU3A, ini contohnya ya dari mereknya IMCO, ini merupakan jenis milling ya, mesin milling, modelnya CNC TU3A. Nah, ini ada spindle utamanya 50 sampai 3.200 rpm dan dayanya 300 watt. Untuk jumlah pahatnya dia bisa menggunakan 5 pahat atau 5 jenis pisau. Kalau untuk pada CNC yang sekarang untuk yang kapasitas industri ya, penggunaan industri kapasitas besar itu untuk pahatnya itu bisa sampai 11 atau 10 pahat. Jadi ketika Anda men-setting awal itu langsung bisa diletakkan ke 10 pahat itu. Misal dalam pengerjaan satu model ya atau satu produk dia ada alur ataupun ada pengoboran dengan diameter yang berbeda, nah, atau pemakanan yang berbeda ya bentuknya untuk rotasi ke kanan ataupun ke kiri. Nah, ini bisa langsung diletakkan pahatnya pada awal sebelum pengerjaan. Nah, ini untuk gerakan pahatnya ya, ada jarak sumbu X, Y, dan Z, terus ada kecepatannya, ada feed-nya. Baik, untuk ketelitian dari mesin ini yaitu 0,01 mm. Terus ini untuk bagian-bagian dari panel CNC milling ya. Ini ada saklar utama, lampu kontrol ya, bagian 2, terus ada nomor 3 ini adalah tombol darurat. Sebenarnya hampir sama ya untuk skema baik yang CNC untuk yang model sekarang ataupun yang dahulu, semua pasti ada tombol darurat, saklar utama atau
lampu kontrol saklar utama itu pasti ada, cuma penempatannya saja yang berbeda. Nah, ini terus ada pada 4 ini ada saklar untuk sumbu utama, pada bagian 5 ini ada pengatur kecepatan putaran sumbu utama fresh-nya atau sensi millingnya. 6 ada ampere meter untuk pendeteksi arusnya ya. Nomor 7 yaitu tombol asutan. Nah, ini untuk pengaturan ini ya, sumbunya untuk tombol asutannya. Terus nomor 8 adalah tombol gerakan cepat. Nah, ini untuk 9 itu tombol pengaturan kecepatan asutan. Terus untuk yang 10 yaitu tombol satuan, dan 11 adalah tombol untuk digital untuk pembacaan gerakan eretan. Nah, berarti ini nanti akan muncul untuk ini ya, kita dapat melihat gerakan eretannya secara digital. Terus 12 ada lampu kontrol untuk pelayanan manual ini ya. Ya, terus 13 ada saklar hand atau CNC-nya. Nomor 13 di sini ya. Terus nomor 14 ini merupakan tombol del. 15 adalah ini untuk tombol pemindahan sajian. 16 adalah tombol input-nya. 16 ya, ini tombol input, dan 17 tombol miscellaneous. Nah, ini untuk terakhir ya. Nah, ini untuk terus ini dia tuh sumbunya ada 3 aksis ya, X, Y, dan Z ya. Nah, ini untuk dari Pak. Terus ini ada keterangan-keterangan pada CNC milling ini. Terus ini untuk diagram kecepatannya ketika Anda melakukan pemotongan menggunakan diameter berapa pahatnya, maka dia harus menggunakan kecepatan berapa. Nah, itu berpengaruh ya. Nah, ini untuk G-code dan M-code-nya ya. Untuk M-code sama dengan kemarin juga ada G-code dan M-code ya pada CNC turning atau bubut. Ini ada G00 untuk gerakan cepat, G01 gerakan interpolasi lurus, terus G02 interpolasi melingkar searah jarum jam, terus ada yang 03 dia adalah interpolasi yang berlawanan arah jarum jam. G04 lamanya tinggal diam, terus ada G21 blok kosong, G25 mengambil subprogram, G27 instruksi melompat ke proses yang lain ya. G40 kompensasi radius pisau hapus, G45 penambahan radius pisau, G46 pengurangan radius pisau, dan ini juga masih ada untuk G-code yang lainnya. Terus ada juga M-code ya. Nah, ini untuk M00 dia adalah diam posisinya, M03 spindle-nya fresh dia hidup dalam posisi arah jarum jam, dengan M05 spindle fresh-nya mati ya. 06 yaitu pergeseran alat atau radius pisau fresh masuk, M17 kembali ke program pokok. Selain G-code dan M-code, kita juga dapat mendapatkan harga pemotongan. Nah, ini misal mendapatkan asutan dan dalamnya pemotongan atau kedalamannya ya. Ini ada prosedurnya, misalnya ada contohnya adalah materialnya aluminium. Ini kita bisa melihat grafik di bawahnya ya. Nah, ini untuk kecepatan milimeter per menit, untuk atasnya ini adalah T. Diameter dalamnya pemotongan, diameter alat pemotong, dan asutan. Contoh dalam pemotongan, T-nya adalah 10. Terus diameter pisaunya 10 mili. Kita cari untuk D10. Oke, ini untuk D10, T-nya adalah 10. Kita dapatkan di sini, maka kita tarik garis ke bawah, nanti akan didapatkan kecepatan atau feet-nya ini sekitar 60 mm per menit. Nah, ini untuk contoh dalam kita menentukan kecepatan ketika menggunakan CNC milling ini. Ataupun bisa juga ini diketahui F-nya 200 mm per menit, feeding-nya ya kecepatannya, diameter pisaunya 10. Dari grafik tersebut tentukan harga F 200 mm per menit pada sumbu horizontal. Kemudian tarik ke atas hingga memotong grafik D-nya, yaitu 10. Nah, ini oke, kita tarik grafik D-nya 10 di sini ya. Setelah tarik ke arah kiri hingga mendapatkan
dalamnya pemotongan atau sedalam berapa. Nah, ini nanti akan didapatkan di sini 4,2 ini untuk menentukan T. Kalau yang pertama ini menentukan ini ya kecepatannya atau feedingnya. Ini untuk material aluminium contoh sebagai contoh. Terus mendapatkan kecepatan putaran, prosedur tentukan harga diameter pisau atau fry sesuai yang aktif. Pilih kecepatan potong yang benar untuk bahan yang akan dikerjakan. Karena beda material tentunya pasti beda ya untuk penentuannya, kecepatannya. Tadi untuk feedingnya ya. Ini untuk penentuan feeding dan ketebalan dengan diameter pisau milingnya berapa. Sedangkan ini untuk kecepatan putaran dari tergantung dari diameter pisau ini ya. Kita bisa menggunakan diagram ini. Ini potong antara kedua harga tersebut pada grafik kecepatan putar, kecepatan potong, dan asutan. Bila penyelaman kedalaman dengan pisau, nilai asutannya setengah dari diagram di atas, berarti setengahnya ya. Nah, ini untuk diameternya ke arah sini, terus ini untuk putarannya ya per menit, terus ini adalah diameter per menit, terus ini adalah VS-nya atau kecepatannya berapa. Atau pemboran nih, batang bor ya. Nah, ini juga bisa menggunakan diagram ini tergantung diameter bornya berapa, dia materialnya Fe atau Al, terus ini kecepatannya nanti kita bisa tentukan dari grafik ini. Oke. Mungkin itu saja terkait pertemuan 9 dan 10. Untuk pertemuan berikutnya nanti ditunggu untuk video dari materinya ya untuk CNC, dan perlu diingat teman-teman mahasiswa dalam CNC milling ini kita menggunakan 3 sumbu ya, X, Y, dan Z. Ketika kemarin untuk CNC turning dia menggunakan sumbu X dan Z saja ya. Nah, silakan teman-teman nanti dipelajari lagi untuk materinya. Dan untuk jangan lupa untuk tugas besarnya juga dikerjakan. Terima kasih. Kalau saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.